Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erizal, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Kali ini saya akan mempraktikkan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Kemudian setelah itu merefleksi hasil dari praktik supervisi tersebut setelah supervisi dilaksanakan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Gita Fajar Putri. Beliau adalah guru kelas 5B SDN 01 Sawahan. Baik, Ibu Gita, bagaimana kabar Bu Gita hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eri. Kabar Pak Eri sendiri bagaimana hari ini Pak? Alhamdulillah baik juga Ibu Gita. Begini Bu Gita, karena saya ini akan mengamati Bu Gita dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu Gita sendiri, yang antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan pengembangan kemampuan Ibu Gita. Sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu. Sebagai bentuk persiapan Ibu Gita agar lebih siap ya dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas nanti. Oke Pak. Nah, di awal ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan supervisi kita nanti. Baik, apakah Bu Gita sudah siap ini? Insya Allah sudah siap Pak. Baik, dalam supervisi kali ini Bu Gita, materi apa ini yang akan Ibu Gita ajarkan? Untuk materi hari ini ya Pak, hari ini kita akan mempelajari mengenai wawancara. Itu dengan mapel bahasa Indonesia Pak. Ini materi wawancara mapel bahasa Indonesia. Iya Pak Eri. Lalu kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Gita capai dalam pembelajaran kita kali ini? Oke, untuk tujuan pembelajaran dalam materi wawancara ini, yang pertama saya mengharapkan peserta didik dapat membuat pertanyaan yang sesuai dengan 5W tambah 1H. Yang kedua, nanti peserta didik juga dapat menyajikan pertanyaan yang telah mereka buat. Dan yang ketiga, peserta didik nanti dapat mensimulasikan atau mempraktekkan bagaimana cara mewawancara itu yang benar dan baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran itu ya? Iya Pak. Kemudian area pengembangan apa yang akan Ibu Gita kembangkan nanti dalam PBM nanti? Oke, untuk area pengembangan itu sendiri ada 4 ranah. Yang pertama itu ada ranah kognitif, yaitu pengetahuan anak itu sendiri dalam melakukan wawancara. Yang kedua ada ranah afektif, sikap anak selama melakukan wawancara. Yang ketiga ada psikomotor, bagaimana keaktifan anak dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada sosial Pak. Sosial itu sendiri bagaimana cara anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi nantinya. Baik, kemudian dari area pengembangan yang Bu Gita sampaikan tadi, kira-kira dalam supervisi kita kali ini, mana yang spesifik ini akan Ibu Gita kembangkan? Kalau menurut saya maunya itu yang di ranah sosial Pak, agar anak nanti dapat lebih baik berinteraksinya terhadap sesama maupun terhadap lingkungannya nanti Pak. Baik, lalu kemudian strategi apa ini yang akan Ibu Gita pakai dalam supervisi kita kali ini? Untuk strategi yang saya gunakan dalam materi kali ini, saya akan menggunakan PBL, itu Problem Based Learning. Yang kemudian dengan metodenya, metode ceramah, kemudian ada diskusi, dan ada nanti dalam kerja kelompok, kemudian ada juga penyajian atau menampilkan ke depan dan bermain peran nantinya. Yang selanjutnya ada pendekatannya ada saintifik. Saintifik itu sendiri nanti akan mengamati, menanya, menalar, dan menjawab. Begitu Pak.
Baik, kemudian Bu Gita, kira-kira apa nih harapan Bu Gita dengan kegiatan supervisi kita kali ini? Untuk harapan saya ketika supervisi ini nantinya, saya dapat lebih baik lagi Pak dalam menerapkan pembelajaran kepada anak-anak kita, khususnya kelas 5B, maupun juga anak-anak nanti yang lain Pak. Oke. Baik, kira-kira jam berapa nanti kelas Bu Gita akan tes supervisi ini? Kalau untuk jamnya nanti 10.20 ya Pak, habis 10.20. istirahat kita. Oke, Iya. jam 10.20 Ibu ya. Iya Pak. Baik Bu Gita, setelah melakukan observasi nanti di dalam kelas ya, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya. Baik, Yang Pak. nanti akan didampingi oleh PP saya Bapak Mursid. Jadi saya, Ibu Gita, dan PP saya Bapak Mursid yang akan kita lakukan nanti di hari Kamis mendatang. Baik Pak. Baik, terima kasih atas percakapan pra observasinya Ibu Gita. Kita nanti ketemu di dalam kelas ya untuk praktek supervisi. Iya. Baiklah, itulah percakapan saya tadi dengan Ibu Gita Fajar SPD untuk pelaksanaan pra observasi. Kita tunggu nanti praktek pembelajaran di kelas atau observasi di kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semangat. Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi ini? Semangat sekali pagi ini. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Takabur bahwa dimulai. Baik. Siapa temannya pagi ini yang tidak hadir, Nak? Siapa? Nafisa. Bagaimana kabar Nafisa? Sakit. Oh. Hiro bagaimana? Sakit juga. Satu lagi siapa? Nabilato ya? Oh, Nabilato sama Kiki juga sakit. Ada 3 orang temannya sakit hari ini. Kita doakan semoga temannya yang sakit hari ini cepat sembuh biar bisa belajar bersama kita lagi. Amin. Biar membangkitkan semangat kita pagi ini, kita bernyanyi bersama dahulu. Boleh berdiri anak-anak ibu? Sambungan nyambung menjadi satu kita Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji pada
semua ya, boleh duduk kembali. Sebelum itu, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Boleh angkat tangan. Coba Gian. Idiom. Ada lagi? Coba Naura. Kata tanya. Ada lagi? Anissa? Apa? Adik Simba. Kata tanyanya adik Simba. Itu singkatan. Ada lagi? Oke kan? Kata tanya 5W dan 1H. Kata tanya 5W tambah 1H. Itu udah kita pelajari di minggu lalu. Baiklah, untuk minggu sekarang, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kita wawancara. Ya, materi kita hari ini wawancara ya, Nak. Di mana untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama coba bacakan oleh Dani. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membuat pertanyaan untuk wawancara dengan menggunakan kata tanya 5W tambah 1H dengan benar. Oke, membuat kalimat untuk wawancara dengan kata tanya 5W tambah 1H. Itu anak ibu harus udah bisa semua hari ini. Yang kedua coba bacakan Nazran. Peserta didik dapat menyajikan pertanyaan seputar wawancara dengan benar. Menyajikan pertanyaan seputar wawancara dengan benar. Itu nanti melakukan prakteknya anak ibu semua harus udah bisa juga. Yang ketiga coba di sebelah sini kelompok A, Amar. Nah, yang terakhir kita akan melakukan praktek wawancara nanti di depan. Itu nanti ibu akan membagikan anak ibu per kelompok. Bisa, Nak? Bisa. Semoga hari ini pembelajaran kita berjalan dengan baik. Ibu harap anak-anak ibu menyimak dan fokus dengan pembelajaran hari ini. Ya. Untuk itu, ibu ada video pembelajaran. Oke, sebelum masuk ke video ini, ada 3 pertanyaan yang akan ibu kasih. Yang pertama, siapa anak ibu yang sudah pernah melakukan wawancara? Ada yang pernah? Udah pernah semua? Kelas berapa? Oh, kelas 4 udah pernah wawancara berarti. Nah, pertanyaan kedua, sebelum wawancara, apa yang harus kita persiapkan? Satu-satu, coba. Tasya, daftar pertanyaan apa lagi? Coba Firas. Apa Firas? Mengetahui narasumber. Benar, kita cari dulu narasumber kita. Baru kita buat daftar pertanyaan. Yang ketiga apa? Coba Amara. Menyiapkan alat tulis. Nah, benar, kita nanti mau mencatat pertanyaan dari atau jawaban dari narasumber kita. Ada lagi Aska? Idenya apa? Ide-ide yang disebutkan oleh narasumber kita. Nah, berarti anak ibu kurang lebihnya udah tahu. Sekarang kita akan ulas lagi. Kita lihat bagaimana wawancara ini. Silakan simak videonya. Gimana, Bu? Kamu teh sudah ngerjain tugas wawancara Kang Hewan lagi, belum? Belum. Kenapa? Kamu teh masih ngerti cara? Oke. Tadi udah ada dijelaskan mengenai cara-cara kita mewawancarai. Ada 3 tahapan. Yang pertama mengenai apa? Sebelum wawancara kita harus persiapkan apa dulu? Temanya kita tentukan. Kita mau wawancara siapa? Ya, narasumber kita siapa mau kita wawancara. Kita tanyakan, tentukan temanya dulu. Setelah itu kita tentukan apa lagi sebelum wawancara? Membuat janji. Jangan tiba-tiba kita langsung, Assalamualaikum Pak, kita wawancara hari ini ya Pak. Jangan. Kita harus janji dulu. Ya, ada lagi nggak tahap sebelum wawancara? Udah selesai dengan menentukan tema dan janji saja? Apa harus kita persiapkan tadi?
Daftar pertanyaan. Apalagi? Narasumber, ya, buku. Kita juga perlu untuk mencatat jawaban dari narasumber. Boleh bawa alat perekam, nak? Boleh. Mana tahu narasumbernya menjelaskannya terlalu cepat. Atau nanti penjelasannya banyak. Susah kita mengejarnya untuk menulis. Boleh kita rekam. Ya. Sebelum wawancara, saat melakukan wawancara, apa yang harus diperhatikan? Apa? Sikap. Bagaimana sikap yang baik ketika kita melakukan wawancara? Bagaimana, Kegan? Sopan. Bagaimana? Santun. Apalagi, nak? Berpakaian rapi. Ya. Orang rapi, pewawancara kita rapi, narasumber kita rapi, kita harus lebih rapi. Ada lagi saat wawancara yang harus diperhatikan? Ketika kita wawancara, kita harus kenalkan diri dulu. Jangan tiba-tiba langsung kasih pertanyaan. Ya, baca salam dulu, kenalkan aja diri kita ulang. Boleh. Tanya dulu kabar bapaknya. Mana tahu bapaknya lagi sakit gigi. Kita wawancara aja gimana bapaknya mau menjawab. Bisa ya, nak? Nah, yang ketiga, setelah wawancara apa yang harus diperhatikan? Nih udah selesai nih kita wawancara. Mengucapkan terima kasih. Udah bersedia bapaknya menemani kita. Ya, udah bersedia menjawab pertanyaan kita. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Apa, Nisa? Mengucapkan pamit, ya, ketika udah selesai mau pulang pamit dulu. Ada lagi, Aira? Meminta apa? Meminta maaf jika ada salah kata. Benar. Jika ada salah kata, Pak, saya mohon maaf. Tidak apa-apa, boleh seperti itu. Oke, udah paham cara-cara melakukan wawancaranya, nak? Sudah? Sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking kita boleh disimak ke depan. Biar melatih fokus lagi ya. Nih, tebak warna. Lihat clue-nya di depan. Sebutkan warna yang apa? Yang dilihat, bukan tulisan. Kita lihat masih fokus gak sekarang? Nyebutnya cepat ya, gak boleh lama-lama. Oke, 1, 2, 3. Oke, 99% sudah fokus. Masih ada yang terseleo sedikit tadi, oke? Udah fokus lagi? Dah, sekarang Ibu akan bagi 6 kelompok. Ini kelompok Swiss, Prancis, sesuai kelompok yang udah ada ya. Ini Jerman, Denmark, Thailand, sama Jepang. Masing-masing kelompok Ibu ada 1 pertanyaan. Kita akan bermain roda putar ini. Nanti 1 kelompok harus menjawab pertanyaan ini dengan benar, ya. Boleh nanti diskusikan sama teman kelompoknya apa yang mau dijawab. Kita mulai dari kelompok Jepang. 1 orang maju, silakan pencet spinnya. 1 orang maju, Jepang, oh sini. Pencet spinnya Aira ya. Enggak. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Ini pertanyaan dari yang telah dipilih oleh kelompok Jepang ya. Apa itu wawancara? Ayo, boleh jawab langsung. Nah, coba siapa, Kegan? Berdiri. Menanyakan suatu pertanyaan kepada seseorang atau yang lebih dikenal disebut narasumber. Menanyakan suatu pertanyaan kepada narasumber. Benar jawaban dari kelompok Jepang?
Benar, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Jepang. Berarti materi tentang wawancara anak-anak ibu sudah paham. Sekarang silakan anak-anak ibu bekerja dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ayo, hadap ke kelompoknya masing-masing dulu. Pinjam ibu dulu. Oke, silakan jawab yang ini dulu. Pertanyaan wawancara dan bagaimana kita mau mewawancarai. Ini nak. Nulis jawaban pertanyaan. Iya, pertanyaannya terus nanti siapa orangnya yang akan. Buat yang ini dulu, nak. Tadi ibu di sini dipresentasikan atau di depan? Iya, ke depan. Aku tadi tutup sama jawabannya, Bu. Iya. Mau mewawancarai kelompok apa, Jerman? Mewawancarai siapa? Siapa ini nanti perannya? Sebagai pedagang susu. Sebagai pedagang susu. Oke, kelompok Prancis mau mewawancarai siapa? Nanti Kegan udah tahu jawabannya yang ini. Udah dihafal ya? Nanti nggak boleh kalau narasumbernya nggak boleh ini. Nggak boleh lihat daftar pertanyaan. Yang boleh nanti ke wawancara aja. Yang mewawancarai siapa? Rehan. Ya, bisa nanti harus keras suaranya ya. Melakukan simulasi atau praktek wawancara, ya, yang sudah dibuat tadi, di mana salah satu temannya bertugas sebagai orang yang akan diwawancarai dan satu lagi pewawancara. Kelompok siapa dulu yang ingin maju? Kelompok siapa? Kelompok Thailand. Coba yang kalau mau tampil tuh semua anggota kelompoknya angkat tangan gitu. Semua anggota kelompok angkat tangan. Oke, berarti kelompok Jerman dulu, ayo. Kenapa bermain bola banyak berubah? Karena bisa menghilangkan dan ya menguatkan siapa yang mengajari kamu permainan sepak bola? Kapan kamu mulai bermain bola? Bagaimana rasanya saat kamu bermain sepak bola? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan. Oke, udah selesai tampilan kelompoknya, nak. Selain yang tadi, kita ada 2 lagi LKPD. Nanti ini kita akan koreksi bersama. Ada LKPD mencari kata tanya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Udah diisi semua? Sudah. Nanti tinggal dikumpulkan yang ini. LKPD mencari jalan menuju kata tanya. Tanda tanya ini. Udah? Udah. Kita nanti akan
kumpulkan. Oke, dari tampilan kelompok tadi ada 6 kelompok. Ada yang ingin memberi komentar atau saran terhadap tampilan kelompok? Ada yang ingin memberi komentar atau saran? Tidak ada? Ada yang memberi tanggapan? Coba Kegan ada 1. Sebaiknya pertanyaannya lebih banyak lagi. Boleh. Mana tahu dirasa kurang kan? Ada lagi? Ada tanggapan atau sarannya Nazran? Ada tanggapannya? Enggak, udah pas. Coba Tasya. Tasya ada 1. Saran dari Tasya buat yang lain tadi, buat kelompok-kelompok yang lain, mungkin suaranya itu sudah menurut kalian itu sudah besar, tapi siapa tahu saja kelompok atau orang lain belum mendengar suara kalian. Mohon dibesarkan lagi ya suaranya teman-teman kalau lagi ngaji. Ya. Oke, bagus saran dari Tasya. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Mana tahu menurut yang tampil di depan ini udah keras suaranya, tapi sampai sini aja tadi nggak terdengar. Sampai Aira mungkin juga nggak terdengar. Ya. Untuk waktu selanjutnya yang tampil ke depan harus lebih keras. Keraskan suaranya, boleh. Kan lagi belajar. Oke, udah selesai pembelajaran kita hari ini, Nak? Sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang apa saja pembelajaran kita hari ini? Coba Amara. Boleh berdiri? Yang kita pelajari hari ini adalah langkah-langkah wawancara, bagaimana cara kita mewawancarai seseorang, dan apa saja kata tanya yang kita tanyakan saat mewawancarai seseorang. Oke, bagaimana cara mewawancarai? Ada lagi? Ada tambahan lagi? Kesimpulan kita hari ini? Tidak ada? Coba Aira. Mempersiapkan diri sebelum mewawancarai narasumber. Benar, ada lagi? Dari kelompok sini coba siapa? Membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya 5W tambah 1. Membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya 5W ditambah 1H. Alhamdulillah. Anak-anak ibu udah tahu materi hari ini, udah paham. Kalau sudah paham, anak-anak ibu mau masing-masingnya membuat wajah senyum di wajahnya sendiri. Kemudian, yang dirasa kurang paham atau yang belum paham, boleh membuat wajahnya cemberut. Ya. Ibu hitung dari 1 sampai 3, kasih ekspresinya. Apakah sudah paham atau belum? 1, 2, 3. Oke, kelompok Jepang ketiganya senyum dengan bahagia. Kelompok Prancis sudah bahagia di sini. Jerman bagaimana? Sudah senyum keempatnya. Denmark? Itu senyum atau tertawa, Akidu? Akidu sangat bahagia berarti. Itu kesimpulannya. Coba kelompok Thailand. Senyum semuanya? Oke, kelompok Jepang. Oke, alhamdulillah semuanya senyum. Berarti sudah paham semua. Kita tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini selesai, ibu akan memberikan evaluasi. Ini boleh dikerjakan.
Untuk evaluasinya di pertemuan selanjutnya Ibu akan koreksi ya. Kita koreksi bersama di pertemuan selanjutnya. Boleh diisi dulu. Ibu. Oke. Kerjakan besok. Kerjakan nanti di rumah. Oke? Udah selesai hari ini, Nak. Kita sama-sama ucapkan syukur dulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Ayo. Oke, ya. Dah? Boleh ketua kelas berdoa tutup pelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Rizal, TGP Angkatan 11 Kota Padang. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi kelas. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh TP saya. Sip. Kemudian juga Ibu Gita Fajar Kepri, guru kelas 5 SD, 1 Sawahan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi, yang mana sebelum ini saya sudah melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama observasi, kemudian observasi di kelas ya. Dan saat ini akan melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi dengan Ibu Gita. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Pak Eri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Gita? Ada sehat? Alhamdulillah. Baik Pak. Bapak gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah luar biasa. Apalagi hari ini didampingi oleh Bapak PP saya, Bapak Musib yang luar biasa. Baik Bu Gita, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan wawancara pra-observasi. Kemudian juga saya sudah mengamati Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi. Ya, baik. Kegiatan ini Bu Gita adalah untuk merefleksi dan mengevaluasi dan juga melakukan perbaikan atas pembelajaran yang sudah Ibu Gita lakukan di kelas pada tanggal 11 yang lalu ya. Iya Pak. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik Bu Gita, dalam pelaksanaan proses pembelajaran kemarin itu kira-kira gimana perasaan Bu Gita? Baik Pak, kalau untuk perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin ya Pak, saya merasa senang juga lega. Materi yang saya sampaikan sudah bisa diterima anak dengan baik dan juga anak bisa memahaminya Pak. Perasaan Bu Gita sudah senang ya dan lega ya, karena pembelajaran itu sudah bisa dipahami oleh anak. Ya. Kemudian Bu Gita, apakah proses pembelajaran yang Bu Gita laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Gita rancang? Oke, untuk tujuannya sendiri kemarin kan ada 3 itu Pak. Ada yang pertama membuat daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan kaidah 5W tambah 1A. Yang kedua ada menyajikan pertanyaan wawancara itu sendiri nanti anak ke depan. Dan yang ketiga ada bermain perannya Pak. Jadi anak akan ditunjuk per kelompok sebagai misalnya mereka salah satu tokoh atau pengusaha di daerah tertentu. Jadi anak sudah melakukan atau sudah mencapai ketiga tujuan tersebut, insya Allah. Ya, kemarin juga saya sudah melihat itu Ibu pertama sudah menampilkan video ya, kemudian anak-anak mengerjakan data didik, kemudian anak-anak mempresentasikan dalam bentuk role model ya, bagaimana mewawancarai orang. Baik, dari proses tadi itu Bu, kita kira-kira bagaimana itu yang sudah memuaskan kita itu proses tadi?
Kalau untuk prosesnya, alhamdulillah sudah memuaskan karena tujuan pembelajaran saya sudah tercapai, Pak. Anak juga menyimak dengan baik. Namun ya Pak, dalam pembelajaran kemarin ada 1-2 anak yang lepas dari kendali saya, Pak. Iya. Bu Gita, kira-kira nih kalau kita pakai skala ya, hanya skala 1 sampai 10. Kira-kira keberhasilan Bu Gita dalam melaksanakan proses pembelajaran kemarin itu, kira-kira Bu Gita sudah pada skala berapa gitu? Kalau menurut saya sendiri sudah di skala 8 atau 9 ya Pak. Untuk 9. Iya. Sekali ya. Iya. Oke. Kira-kira Bu Gita mungkin dari dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang menjadi kendala oleh Bu Gita, baik dari sisi Bu Gitanya sebagai guru kan, ataupun dari sisi muridnya sebagai yang menerima pelajaran dari Bu Gita. Baik, saya mulai dari sisi saya dulu ya Pak. Kalau menurut saya kemarin ketika melakukan pembelajaran, wawancara, ada 1-2 anak yang memang lepas dari kendali saya. Bukan lepas sih Pak, agak kurang. Ya agak kurang seperti itu. Yang kedua juga saat ini menyiapkan untuk video, ada ini kendala di speaker seperti ini. Iya, agak putus-putus seperti itu. Padahal sebelumnya aman ya Pak, tapi mungkin itu untuk kedepannya akan saya pastikan lebih baik lagi. Yang ketiga juga ini dari anak lagi ya Pak. Untuk anak yang ketiga, mungkin ketika tampil melakukan role model di depan ya Pak, bermain peran. Ketika wawancara suara anak ini agak masuk ke dalam, kerasnya ke dalam ya Pak, kurang pede. Nah itu satu. Yang kedua, saya juga ingin menunjang nanti agar anak memberi anak motivasi untuk tingkat kepercayaan dirinya Pak. Dan juga mungkin nanti bisa dengan kalau ada wawancara lagi dengan mikrofon atau pengeras suara biar bisa mendengar teman-teman di sekelilingnya. Itu sarana dan prasarananya Pak. Biasa Bu Gita. Iya. Nah kira-kira dari kendala Bu Gita tadi itu, menurut Bu Gita tuh masalahnya ada pada mana? Dari kendala Bu Gita ataupun dari sisi murid tadi itu, kendalanya pada hal apa gitu? Kalau menurut saya itu dari saya sendiri juga ya Pak. Ya kurang murid, kurang sarana prasarana ada sedikit. Bu Gita, nah dari apa yang Bu Gita kan tadi, kendala yang Bu Gita kemukakan tadi, nah kira-kira kedepannya seperti apa ini yang pengen Bu Gita lakukan? Untuk kedepannya Pak, saya menginginkan atau mengharapkan adanya kolaborasi dari teman sejawat seperti itu Pak. Juga kolaborasi dari Ibu Kepala Sekolah dan ya kolaborasi dari Bapak Eri sendiri juga Pak. Yang ilmunya mungkin sudah di atas saya Pak, sudah menjadi CGP. Saya rasa ilmu Bapak sudah jauh di atas saya Pak. Saya mohon bantuannya ke depan ya Pak. Mudah-mudahan bisa segera terwujud ya. Iya, amin. Kemudian untuk kedepannya nih, untuk pembelajaran kedepannya kira-kira apa yang akan Bu Gita lakukan? Proses pembelajaran Bu Gita jelas. Untuk proses pembelajaran kedepannya Pak, saya tahu hal penting yang harus dilakukan sebelum pembelajaran. Kita harus melakukan yang pertama ada pra-nya dulu Pak. Pra sebelum pembelajaran kita tahu apa yang harus dilakukan, yang akan diajarkan. Kemudian ketika pembelajaran kita bisa menyesuaikan dengan yang setelah kita buat Pak. Jadi kita tidak mengambang ketika di pembelajaran. Kita jelas tujuannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya apa yang Bu Gita rencanakan itu bisa terwujud di pembelajaran berikutnya. Amin, amin. Juga terimbas nanti kepada tahun-tahun yang lain. Ya, Pak. Nah, kemudian kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa hal yang bisa Bu kita petik dari kegiatan kita hari ini? Kalau untuk kegiatan kita hari ini dan kegiatan kita sebelumnya ya Pak, yang bisa saya petik atau yang bisa saya simpulkan, saya ingin menambah pengetahuan saya sendiri Pak sebagai guru, nantinya dengan bisa mengikuti BIMTEK telah difasilitasi oleh sekolah atau dengan BIMTEK yang versi online Pak. Itu kan sudah banyak tuh di grup-grup guru atau grup rekan sejawat yang sesama guru.
Di sana ada banyak ilmu yang bisa kita serap. Juga nanti ada referensi-referensi dari media sosial, YouTube, TikTok sebagainya, itu juga bisa saya jadikan acuan, Pak. Kemudian juga kolaborasi juga tidak kalah penting, Pak. Yang saya bilang tadi, bersama rekan sejawat, bersama orang tua juga mungkin. Luar biasa kita, mungkin sebagai penutup ini, kira-kira harapan Bu kita ke depan, baik dari segi kita ataupun sekolah lah, ataupun dari kawan-kawan sejawat dari sini, kira-kira apa nih harapan kita? Untuk harapan saya sendiri, Pak, semoga kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional lagi, Pak, lebih bisa mendidik, memotivasi anak menjadi lebih percaya diri. Untuk rekan-rekan yang lain juga sama sepertinya, Pak. Mudah-mudahan begitu apa yang kita harapkan segera terwujud kita. Ya, amin, Terima Pak. kasih waktunya hari ini untuk wawancara kita. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang yang nanti melihat video ini di YouTube ataupun dimanapun nanti di media sosial yang saya upload. Terima kasih Bu Gita telah mengganggu waktu belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.